Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segala limpahnya sehingga kita dapat hadir di acara siang hari ini di Habi, yaitu membahas tentang konten marketing untuk membangun bisnis lokal masa kini. Nah, pada siang hari ini kita sangat senang ya Kak ya, walaupun puasa tapi tetap harus semangat karena pembahasan siang hari ini tuh penting banget karena bisa mempengaruhi penjualan Habi Moms semuanya ya Moms ya. Ya gitu. Nah, saya sebenarnya mau nyapa dulu nih. Halo Moms semuanya. Bisa di-on-kan kameranya nggak apa-apa loh Moms gitu. Jadi biar tidak melihat nama aja nih saya. Nah nih Moms ya untuk menyalakan kameranya nih. Tuh Kak Akmarina, boleh dinyalain kameranya. Untuk Moms Novita juga boleh dinyalain kameranya. Moms di sini boleh banget ya dinyalain kameranya supaya nih hostnya nggak sendiri ataupun sama kedua kakak nih guest star siang hari ini gitu. Jadi boleh banget nih dinyalain kameranya karena biar nggak sepi nih Zoom meeting siang hari ini. Oke. Untuk teman-teman Moms semuanya di sini boleh banget mengajak yang lain ya, teman-teman yang lain segera gabung di webinar siang hari ini karena supaya acaranya segera dimulai nih pembahasannya akan nanti dikulik semuanya. Bagi Moms yang ingin menanyakan nih untuk bagaimana nih Kak caranya biar Instagram aku followersnya banyak atau bagaimana nih cara ngiklaninnya kayak gitu. Nanti boleh banget nih diulik-ulik dengan Kak Aziza dan Kak Ami. Ditulis aja pertanyaannya apa aja gitu, nanti ditanyakan gitu. Nah, kayaknya sambil menunggu kita juga udah boleh bahas aja deh Kak. Karena biar tidak mengulur waktu, nanti kan karena reseller Habi ini dari seluruh Indonesia, waktunya juga terbentang menjadi 3, Wita, Wit, dan juga Wib. Jadinya nanti akan bisa mepet sih sama waktu maghrib, kita mulai acaranya aja ya Kak ya. Untuk pembahasan siang kali ini, kita akan bahas tentang konten marketing untuk membangun bisnis lokal masa kini. Kepada Kak Aziza dan juga Kak Ami, disilahkan. Oke, makasih Mbak Disa. Sebelumnya saya menyapa dulu ya reseller-reseller yang sudah datang. Halo, selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih sudah bergabung di Habi in the Webinar Jilid 2 ya. Kemarin yang Jilid 1 udah lewat, sekarang lanjut yang Jilid 2. Hari ini kita mau ngomongin apa nih Mbak Zah? Kemarin sih dikasih PR ya sama teman-teman itu. Ada PR ya? Katanya suruh nyampein tentang konten marketing aja gitu. Kayaknya kita membahas itu sih sekarang. Konten marketing untuk membangun bisnis lokal ya? Benar. Kita ranahnya kan sekarang apalagi pandemi kayak gini ya. Sekarang kan banyak bisnis-bisnis yang baru-baru bertumbuh juga, termasuk reseller-reseller Habi ini juga. Mereka kan juga bertumbuh bersama kita gitu. Makanya kita coba apa yang bisa kita support buat mereka untuk bisa mengembangkan lebih lagi untuk bisnisnya itu gitu. Iya, pandemi ini juga bikin kita jadi terbatas ya, nggak bisa keluar rumah. Jadi untuk jualan offline juga kurang ya. Jadi kita mencoba untuk membantu reseller kita untuk jualan secara online dengan menggunakan konten marketing ini. Betul. Sebelumnya kita review dulu ya untuk Halo Habi in the Webinar Jilid 1 kemarin kan kita membahas tentang Google My Business. Nah, kira-kira reseller dari Habi sendiri ada yang udah pakai belum? Bisa share ya pengalamannya di kolom komentar di Zoom meeting siang hari ini. Boleh taruh di chatnya mungkin ya Mbak Ami ya. Di chat ya gimana pengalaman yang kemarin setelah ikut webinar yang pertama tentang Google My Business. Coba cerita dulu deh gimana gitu. Betul. Kita tunggu ya. Nanti yang aktif chat bisa dapat hadiah kan Mbak Ami nih? Iya, nanti akan ada
door prize ya buat partisipan yang aktif dan bertanya terus kayak gitu. Oke, kita tunggu ya. Soalnya nanti bahasanya akan sedikit banyak nyambung sih. Soalnya ya itu akan saling berkaitan gitu. Iya, Google My Business. Karena kita mau mulainya juga dari Google My Business gitu. Ayo, ada yang mau cerita? Ya, ada yang mau sharing dulu nggak nih dari reseller? Boleh Habi ditulis di chatnya. Iya. Kalau untuk yang kemarin belum ikut webinar, halo Habi in the webinar ya, mungkin bisa gambaran sedikit Google My Business itu, yaitu adalah Google yang nanti digunakan untuk memberikan informasi terkait dengan profil perusahaan atau usaha kita gitu. Seperti itu, Mams. Belum ada yang sharing ya. Kepada malu-malu kayaknya nih. Iya nih. Nggak boleh malu-malu kalau jadi reseller nih, harus proaktif gitu. Iya, nanti kita ada giveaway. Kita ada door prize juga loh buat yang partisipan yang aktif. Lanjut aja apa Mbak kita? Sambil nunggu ya, nanti tetap kita akan review kalau ada yang mau cerita. Kita lanjut dulu boleh? Boleh. Oke, selanjutnya kan tadi kita udah bahas Google My Business ya. Kenapa sih kok bisa gitu Google My Business itu sebagai bagian dari konten marketing di digital marketing? Nah, gini ya, kita mulai masuk bahasanya dikit-dikit ya. Jadi kalau Google My Business itu bagian dari suatu placement. Jadi penempatan dari bisnis kita di Google. Jadi orang yang mau nyari usaha kita, kalau kita udah taruh di Google My Business, orang tuh akan lebih gampang dan itu tuh akan lebih terpercaya gitu loh. Kalau misalnya saya dari Banjarmasin nih, mau cari Habi di mana ya? Kita kan biasa cari di Google bisa, atau selain dari sosial media tentunya ya. Misalnya cari di Google, oh ternyata ada nih outlet terdekat, ternyata punya reseller kita juga. Nah itu jadi kenapa jadi Google My Business itu jadi salah satu konten kita juga, konten yang ditempatkan di Google gitu. Nah kalau untuk konten marketing sendiri itu kan sebenarnya ada beberapa unsur yang terlibat di dalamnya gitu Mbak Ami. Nah ada kalau sepahaman saya ya ada 4 ya. Ada 4 unsur yang meliputi konten marketing gitu. Itu ada produk, ada price atau harga, terus placement tadi sempat diolah sedikit, kemudian ada promotion. Jadi sebelum kita mengulik lebih jauh tentang konten marketing itu yang seperti apa, kita harus tahu dulu produknya itu apa nih, dia tuh manfaat utamanya apa, siapa aja sih yang bisa make gitu kan. Dan selain fungsi utama tadi, dia itu si produk ini tuh punya fungsi khusus nggak, ada fungsi lainnya yang menarik atau enggak ya. Jadi kita kenalin dulu benar-benar produk kita tuh seperti apa gitu. Terus yang kedua itu kan ada price ya, harga. Kayak misalnya kalau misalnya di Habi kan kita udah tahu sendiri ya, kan ini reseller kita semua, jadi pasti tahu lah harganya di range 49.000 gitu. Dengan keuntungan ya itu tadi, dengan kita mengenali produknya itu tadi 49.000 bisa dapat keuntungan ini gitu. Benefitnya apa aja gitu. Jadi itu bagian dari konten marketing. Nah yang ketiga itu place. Jadi di mana kita bisa menempatkan produk kita ini untuk dapat menjangkau pasar gitu. Bisa kalau ini ranahnya online ya, itu bisa tadi dari Google My Business. Itu kalau sepengalaman kami dan teman-teman itu sangat berpengaruh sih, karena orang yang nyari itu bakal lebih, oh di sini ternyata ada gitu. Dan kemarin juga sempat ada tuh sharing dari reseller-reseller sebelum acara ini kan, kemarin udah ada sharing juga gitu kan. Nah setelah mereka menggunakan Google My Business tuh lebih banyak customer yang datang, karena mereka butuh cepat gitu loh, butuh yang dekat di daerahku aja sih, yang nggak usah kirim dari pusat gitu. Itu ada gitu. Jadi itu emang ngaruh sebagai placement konten kita gitu. Terus yang keempat ya tadi ya. Keempat itu promotion ya, sebagaimana kita jualan lah kan ya, kita pasti butuh promosi. Promosi itu bisa dari berbagai macam, bisa dari iklan, bisa dari ngobrol pun, bahkan kadang-kadang kita bisa menarik orang untuk beli gitu. Maksudnya nggak harus yang ini benar-benar promosi yang
iklan bener-bener iklan yang hard selling ya, istilahnya hard selling gitu. Nanti kita bahas lebih lanjut nanti. Cuman dari promotion itu kita bisa dengan cara yang beraneka macam gitu. Dimulai dari ngobrol aja kita udah bisa promosi ya, Mbak. Soft selling ya itu namanya. Ngobrol itu pun bahkan bisa jadi konten marketing gitu, tergantung tujuannya kita kan. Gitu sih. Berarti tadi ada 4 ya, Mbak. Yang pertama tentang produk. Jadi kalau untuk produk sendiri kita harus tahu produk kita itu apa. Kita bisa menjelaskan ke konsumen kita bagaimana sih benefit yang didapatkan dari produk kita kalau mereka beli kayak gitu. Terus yang kedua ada price, harga. Apakah harga itu sebanding dengan apa yang didapatkan oleh customer ya? Iya, betul. Terus placement tadi tempat ya. Jadi bisa customer kita yang lain tuh bisa lebih tahu, oh ternyata ini nih di kota aku ada, kayak gitu di daerahku yang terdekat tuh ada, jadi nggak perlu ongkir juga ya, kalau misalnya udah deket, udah bisa langsung datang. Terus yang keempat tadi, apa tadi? Promotion. Oh ya, promotion. Promosi sendiri bisa dimulai dari kita ngobrol gini, bisa jadi ya, Mbak Ziza, aku lagi pakai ini nih. Nah, dari itu aja teman kita bisa ikut terbawa, ikut kita pakai produk yang kita gunakan kayak gitu. Nyambung dikit yang placement tadi ya, itu kan contohnya yang Google My Business itu yang mendekatkan customer ke reseller-reseller yang ada di daerah, terutama yang jauh dari kita di Jogja atau di Jakarta. Nah itu sangat membantu. Cuman ada placement lagi kalau yang sekarang emang harus kayaknya ya, ada itu di online, di sosmed. Emang itu tuh kayaknya udahlah orang semua sekarang di rumah udah membatasi ya, meskipun sekarang udah pada mulai ada istilah new normal segala macam udah pada ini, tapi karena habit yang kemarin masa pandemi lagi gencar-gencarnya di rumah, mereka habitnya sekarang lebih banyak ada di dunia digital. Iya, belanja online. Bener banget. Ya udah check out berapa. Ketahuan. Mau lebaran pasti udah banyak check out ya, gitu. Bener. Ya jadi gitu. Jadi lebih baik ketika reseller itu punya toko, placementnya juga ditaruh di kanal online seperti di sosial media. Sosial media pun banyak sekali tempat-tempat yang bisa kita optimalkan gitu. Ada Instagram, TikTok sekarang juga ini kan lagi naik daun di TikTok, YouTube, bahkan mungkin Facebook segala macam. Bahkan sekedar story WhatsApp pun juga itu penting sih. Iya, dari story WA aja yang gratis ya Mbak, itu bisa gratis. Promosi juga loh. Kita tinggal posting-posting aja jualan kita kayak gitu. Benar-benar Mbak. Makanya tadi ada pertanyaan ya. Oh ya, ada yang masuk ya, kita coba baca dulu. Coba baca. Moms Anissa. Halo Moms Anissa dari Banjarmasin ya. Oke, dia cerita kalau ada kendala Google belum bisa verifikasi untuk GMB saya. Waduh. Biasanya kenapa tuh Mbak kalau kayak gitu? Saya kurang tahu Mbak Ami. Ini yang Google nanti saya tanyain ke Mbak Novita lagi yang isi kemarin ya. Nanti tapi coba kalau Mbak Novita ada di sini bisa bantu jawab di chat ya. Cuman emang biasanya belum diverifikasi pun dia tetap muncul, setahu saya ya nih, maaf kalau salah, itu tetap muncul PIN-nya di Google. Jadi walaupun belum diverifikasi sama Google, dia tetap ada kok gitu. Nanti coba aja dulu tetap di apa sih namanya? Di daftarin ya. Mungkin atau bisa ditunggu ya 7 hari dulu Moms. Mungkin nggak bisa langsung hari itu juga Moms buat terus langsung diverifikasi kayak gitu. Perlu screening dulu mungkin ya. Nanti coba kita tanyakan juga ke pemateri kita yang kemarin. Daripada salah-salah kita salah, takutnya nanti memberikan info yang tidak benar gitu. Oke. Next ya, tadi kan kita udah bahas tentang kenapa sih GMB GMB digunakan untuk konten marketing. Sekarang Moms tahu nggak sih konten marketing sendiri itu apa? Dari tadi kita ngomongin konten marketing, tapi kita belum menjabarkan ya Mbak, apa sih konten marketing itu? Iya, benar banget. Apa ya konten marketing itu? Aduh, ini sebenarnya kalau mau cari definisi banget di Google banyak sih. Jadi gini, kalau kemarin juga saya sebelum ini kan coba baca-baca ya. Secara umum tuh konten marketing tuh dipahami orang-orang sebagai strategi pendekatan dalam kegiatan pemasaran. Jadi fokusnya dia tuh pembuatan atau distribusi konten sih sebenarnya. Yang terutama yang relevan terhadap apa yang dia
jual terhadap audiens yang sudah ditetapkan gitu. Jadi gampangannya gini deh, ya bahasanya ribet banget jadinya ya. Konten marketing tuh ya materi yang kita gunakan untuk jualan, itu aja sih simpelnya. Itu Cuman bahasa simpelnya ya. bahasa simpelnya gitu. Cuman materi ini yang emang kita perlu persiapan. Maksudnya perlu materi apa nih yang cocok, persiapan-persiapan atau strategi-strategi yang perlu kita susun dulu sebelum kita keluarkan gitu. Karena gini Mami, audiens yang berbeda itu biasanya kebutuhan kontennya juga berbeda. Gitu. Disesuaikan dengan target pasar kita, mau ke mana customernya kayak gitu. Nanti konten marketingnya juga menyesuaikan gitu. Dan konten marketing tuh ada yang tadi sempat saya udah spill out sedikit ya, ada namanya hard selling, ada soft selling gitu. Jadi kalau soft selling itu kayak kita nggak kerasa kalau itu sebenarnya kita diajak untuk tujuan membeli produk kita atau membeli sesuatu gitu. Jadi dia kayak ngalir aja, nggak langsung ini iklan, itu nggak. Padahal sebenarnya di akhirnya dia juga ujung-ujungnya itu konten marketing gitu. Atau dia ada yang memang tujuannya hard selling, kayak misalnya ada promo di marketplace, free ongkir segala macam. Itu kan langsung jebret, itu hard selling. Jadi kayak orang tahu begitu baca, oh ini mah ujung-ujungnya jualan. Gitu. Gitu sih. Terus yang tadi sempat disinggung, bahkan obrolan pun bisa jadi konten. Kayak kalau aku dulu inget ya, maksudnya kalau ibu-ibu pergi arisan, pernah nggak sih kalau ibu-ibu kita tuh pergi arisan pulang-pulang tahu-tahu bawa panci gitu. Iya, bener. Nah, itu bawa panci, bawa alat pangan kayak gitu. Itu ya mungkin di komunitasnya ibu-ibu itu, di komunitas ibu-ibu kami dahulu kala itu ada marketing yang sedang berjalan gitu di sana. Bener. Itu jadi konten juga, cuman itu konteksnya offline kan ya. Iya. Dari acara arisan, dari ngobrol-ngobrol bisa jadi konten marketing juga. Bener banget. Jadi sebenarnya konten marketing itu luas ya Mbak? Luas banget, bener. Nggak terpaku pada satu gambar gitu kan. Sejauh ini ya yang kita tahu kan konten itu ya divisualisasikan dalam bentuk gambar kayak gitu. Berarti nggak hanya di gambar. Enggak sebenarnya. Jadi kalau bicara konten marketing itu sebenarnya luas banget. Makanya pas dikasih tema ini saya juga sempat mikir ini mau di bagian yang mana. Jadi sekarang mungkin untuk hari ini kita spill out sedikit dulu ya. Nanti untuk detailnya bisa di sesi berikutnya atau kapan lagi gitu. Soalnya kalau enggak ini mungkin bisa sampai sahur ya. Waduh, puasa lagi gitu. Gitu sih. Oke, jadi untuk konten marketing sendiri udah tahu ya, Mams. Apa tadi udah dijelaskan sama Mbak Ziza ya. Sekarang mau tahu nih Mbak, konten marketing yang menarik itu yang baik itu yang seperti apa sih sebenarnya? Apakah harus banyak gambar atau harus banyak ajakan-ajakan persuasif kayak gitu? Konten marketing yang baik. Menarik nih. Jadi gini, sebenarnya tidak ada yang benar dan salah dalam konteks kita marketing gitu. Cuman yang emang harus nih, yang baik adalah emang konten itu tepat sasaran. Itu sih, yang penting itu. Tepat sasaran. Jadi kalau reseller di sini harus tahu dulu nih, kita tuh mau jualan kemana, ke siapa aja. Nah itu behaviornya orang-orang atau kebiasaan mereka tuh gimana kita bisa masuk menghasut, halus ya, menghasut tapi halus gitu. Kayak dia tuh kayak diajak tapi nggak kerasa gitu. Jadi kita harus paham dulu behaviornya customer tuh seperti apa. Terus dengan behavior itu kita harus bisa tentukan kita promosinya lewat mana, aset digital yang kita pakai tuh yang mana, itu juga pengaruh. Jadi kalau misalnya target audiens kita cuma teman-teman lingkup kita sendiri gitu, mungkin bisa story WA aja gitu kan. Cuman kalau misalnya kita mau jangkau satu kecamatan, mungkin pakai Google My Business perlu, pakai Instagram juga perlu gitu. Jadi itu benar-benar kalau dibilang konten yang baik seperti apa, sebenarnya masalah style gambar itu nggak terlalu bermasalah ya. Cuman yang penting dia emang tepat sasaran dan sesuai selera sama target audiens kita gitu. Terus ada mungkin gini, karena karena harus sesuai target itu kita harus melakukan pendekatan terhadap calon customer kita. Bisa pendekatan emosional, bisa pendekatannya moral. Maksudnya emosional gini ya, kayak dia tuh kebiasaannya apa, terus
kita masuk lewat situ gitu. Terus dia misalnya lagi suka nonton apa, ya udah disambung-sambungin aja gitu. Terus itu pendekatannya juga harus masuk ke rasional, kayak kita nawarin barang, ya dia juga tahu benefitnya apa yang dia dapatin gitu. Gitu sih yang penting juga storytelling sih sebenarnya. Storytelling. Sekarang lagi trennya storytelling ya, Mbak. Jadi orang kan ya kalau dikasih cerita mau aja kan, maksudnya bangunlah storytelling yang bagus gitu. Itu sih sebenarnya. Ini aku mau nanya nih Mbak, kalau misalnya kita nge-share review dari customer kita itu termasuk bisa bagian dari content marketing nggak sih? Banget. Jadi itu aku baru mau bilang tadi, selain konten-konten yang sesuai dengan target audience, yang penting ketika kita bicara ini dunianya online ya, kita tuh harus bangun trust atau kepercayaan customer kita, calon customer kita. Kalau kita nggak kelihatan trust-nya tuh ya gimana gitu kan? Maksudnya sekarang juga zaman sekarang penipuan di online juga banyak gitu. Ya. Jadi gimana sih cara ngebangun trust dalam konten marketing itu ya salah satunya Mbak Ami bilang tadi. Jadi kita masukin reviewer, terus kalau udah ada order yang selesai kita posting juga itu boleh. Terus ini sih selain trust tadi jangan lupain juga value produknya sendiri sih. Iya, itu yang paling penting ya. Jadi emang harus nyambung semuanya sih di dalam konten marketing. Ya gambarannya seperti itu sih. Kalau menurut reseller sendiri nih, sekarang malah balik nanya. Kalau konten-kontennya Habi gimana gitu. Udah keren belum? Nanti kalau ada yang bilang belum, nanti desainernya saya iniin. Atau mungkin mau kenalan sama desainer Habi, besok bisa Jadi adakan. Bahkan bikin konten tuh sebenarnya nggak terlalu ribet juga. Sekarang pakai Instagram Story pun fiturnya udah banyak banget. Udah bisa digunakan ya. Bentar ya Mbak, ini ada yang nanya nih. Aplikasi gratis untuk edit konten apa ya Kak? Nah, ini udah dijawab ya sama admin kita nih. Ada Canva, PixArt, terus ada Lightroom, ya KineMaster, Viva Video. Nah itu udah berbagai macam sih sekarang. Dan itu di download aja di HP itu bisa ya, pakai HP bisa, pakai handphone pun sekarang bisa. Canva bisa pakai handphone. Ini bocoran kemarin tuh sebenarnya kita mau ngobrol bertiga sama desainernya langsung ya, biar bisa ini, maksudnya kalau mau ada yang nanya tentang tips konten, and trick Canva atau PixArt gitu kan, mungkin kalau memang tertarik untuk teknis-teknis desain seperti itu nanti bisa komen aja, di-spamin aja Instagramnya nggak apa-apa. Siapa sih desainernya Habi? Siapa sih desainernya Habi? Gitu nanti gitu komen aja di Instagram Habi ya. Soalnya dia agak pemalu, makanya kemarin kita mau aja obrol bareng masih belum pede katanya. Padahal kan ya tahu sendirilah hasilnya di Instagram ya seperti itu, bagus kan. Bagus, ya, gitu. Soalnya kalau jujur aja ya, kalau saya bahas teknis agak, maksudnya bukan kompetensi di saya, nanti takutnya malah ini salah ya. Nanti biar kalau memang tertarik untuk diajarin hal-hal teknis seperti itu, Canva dan segala macam, bisa drop komen atau DM atau bisa langsung request ke CS-nya masing-masing, boleh banget. Bisa jadi materi untuk Halo Habi in the Webinar jilid selanjutnya. Nanti kita iniin rayu desainer kita. Iya, boleh banget. Jangan lupa ya Mams, nanti di spam aja di komen. Terus ini ada yang nanya lagi. Oh ya, ada yang nanya dari Riana dari Medan. Halo Mams, Riana dari Medan. Mau tanya dong, best practice hard selling sama soft selling buat reseller gimana ya Kak? Oke, buat reseller ya. Jadi sebenarnya kalau reseller kan targetnya udah jelas ya, maksudnya di lingkupnya sendiri. Jadi kalau hard selling ya bisa langsung kayak ini, Habi sekarang tersedia di Medan, nah hubungin nomor ini, itu contoh hard sellingnya. Kalau soft selling bisa cerita dulu, mungkin prosesnya memang lebih panjang ya kalau soft selling, karena dia akan membangun cerita terlebih dahulu, kayak kayak bangun apa sih minyak telon sekarang tuh bosen banget wanginya kayak gitu-gitu, minyak terus telon yang wanginya beda kayak gitu-gitu. Terus tapi nanti lama-lama ujungnya akan diarahkan ke, aduh nyari telon Habi ke pusat jauh ya, ongkirnya mahal gitu. Nanti arahnya ke belakang di situ juga, tapi cuman membangun cerita di awal itu yang tadi saya bilang harus disesuaikan sama target audiens masing-masing. Nah itu kan sebenarnya yang paling tahu kan reseller sendiri ya, karena tahu habitnya orang Medan tuh seperti apa dan segala macam gitu-gitu.
gitu sih. Jadi aku review sebentar ya Mbak, tadi konten yang baik itu bukan yang gambarnya baik ya, berarti yang belum tentu yang gambarnya baik, tapi yang sesuai dengan target pasar kita gitu, target customer kita. Jadi kita kalau misalnya nih Mams bikin konten marketing untuk Habi, bisa disesuaikan dengan habit yang ada, customer yang ada di daerah sekitar Mams gitu. Misalnya mereka sukanya storytelling ya tadi Mbak, bisa pakai cerita dulu atau tentang bikin video-video bisa gitu, juga. atau bikin video tentang Habi juga bisa, misalnya lagi balurin minyak tulan Habi ke anak gitu bisa. Kalau misalnya emang punya baby sendiri nih, kita videoin aja si kecil lagi pakein Habi gitu-gitu. Nanti orang penasaran itu pakai apa sih, habis mandi pakai itu terus gitu-gitu. Iya. Dan lagi juga Habi kan banyak ya Mbak variannya, jadi itu bisa jadi keunggulan juga ya, bisa diceritakan ke teman-teman yang lain gitu. Oke, sekarang karena tadi kita udah bahas tentang konten marketing, tentang GMB ya, kenapa sih konten marketing penting untuk GMB? Nah, coba deh Mams sharing ke kita, reseller sharing ke kita kenapa sih tertarik untuk jadi reseller Habi. Bisa dituliskan di kolom komentar ya Mams gitu. Karena dari banyak banget ya Mbak reseller kita kan, dari Sabang sampai Merauke ada ya. Ada semua. Alhamdulillah sekarang udah ada semua. Dan ada yang dari benar-benar kita awal ada gitu loh. Masih jadi bertahan sampai sekarang ya. Kami sendiri juga penasaran sebenarnya alasan apa sih yang bikin mami semuanya tuh akhirnya tertarik ikut gabung jadi reseller Habi. Tentunya kita sangat berterima kasih banget ya. Maksudnya jadi distribusi Habi jadi lebih cepat sekarang ke tangan-tangan customer end user lah ya terakhir gitu. Jadi kita pengen tahu juga nih, sudah mau bertumbuh bersama kita juga ya. Terima kasih gitu. Sambil nunggu, gimana kalau Mbak Zia yang sharing kenapa sih mau jadi bagian dari Habi? Wow. Itu juga penting ya Mbak. Kenapa mau? Kenapa berminat gitu? Menarik sih, maksudnya aku ngelihat, maksudnya kadang-kadang kita kalau ngejual produk yang nggak kita suka tuh susah ya Mbak. Iya. Jadi pertama yang kita pas ditawarin dulu project lah ya, maksudnya project megang Habi gitu, dilihat dulu produknya dan itu menurut aku pribadi itu tuh bagus gitu, dan emang belum ada di, kalau yang nggak, setahu saya sendiri emang belum ada minyak telon yang aromanya banyak banget ya, walaupun even yang waktu itu keluar baru 2 varian dulu, cuman kan kami tahu plan ke depannya tuh akan banyak varian, dan itu menurut saya pribadi tuh kayak wow, oke, gitu. menarik gitu. Jadi ya itu sih, karena unique sellingnya tuh emang unik gitu. Emang unik benar sendiri gitu. Dan ketika cium waktu itu sampel produk pertama kali, emang saya pribadi ya ini suka sama aromanya, jadi ya kalau udah suka sama produknya tuh ya udah seneng aja gitu. Sekarang lagi pakai nggak Mbak? Wah, pakai tadi. Aroma apa nih yang paling favorit sih? Kalau saya sih black tea ya. Tim black tea. Ada yang tim black tea juga. Asal tim flower series. Kalau saya lebih ke flower series ya sukanya. Oke, mungkin emang preferensi aromanya beda-beda. Makanya masing-masing. Ini uniknya juga nih. Jadi kalau misalnya orang beli parfum kan kadang nggak suka merek A karena wanginya begini. Kalau Habi nggak suka nggak suka varian ini, masih ada varian yang lain gitu. Sekarang ini udah ada berapa sih Mbak variannya tuh? Untuk di series ada 15. Terus yang flower 13. Flowernya belum di lengkapin 15 ya. Ditunggu ya Mams. Penasaran kan? Yang 13 udah wangi banget nih yang untuk flower seriesnya. Kita tunggu 2 lagi, apakah wanginya akan seperti teman-temannya yang lain yang nomor 13 itu gitu. Oh, ini ada yang nanya ternyata. Coba main TikTok, viewersnya udah tinggi tapi mau saya konversikan ke sales kok masih susah ya. Ada saran nggak Kak? Oh, jadi gini. Di dalam konten marketing itu ada namanya funnel marketing. Jadi kayak corong gitu. Jadi corong paling atas itu memang awareness. Jadi kita emang menyaring orang-orang yang ngeh dulu sama produk kita. Maksudnya ngerti dulu gitu. Ngerti dulu sama produk kita. Baru kemudian setelah dia ngerti, dia considerate tuh. Jadi lebih penasaran lagi apa sih
apa sih nih gitu. Terus baru tahap ketiga itu di purchasing, baru dia akan membeli. Jadi memang ketika mungkin TikTok udah tinggi nih, itu bagus banget buat aset gitu. Jangan terus ditinggalin apa-apa. Cuman memang untuk konversi ke sales perlu cara yang berbeda gitu. Jadi mungkin emang kanalnya TikTok itu untuk awareness sama consideration aja gitu. Sales mungkin dia akan ditarik ke kanal lain, mungkin bisa share, bisa ke marketplace atau ke Instagram atau ke Facebook. Itu balik lagi ke behavior di tempatnya ini di mana ya? Nggak disebutin ya? Nggak disebutin dari mana, kota mana. Mungkin behavior dari orang-orang di kota itu lebih suka belanjanya offline atau tetap di online lewat marketplace atau lewat chat WA, itu disesuaikan lagi. Jadi benar-benar riset di wilayah masing-masing ya untuk kanal konversinya. Cuman kalau udah main TikTok terus kelihatan viewersnya tinggi, itu bagus benar. Untuk consideration-nya. Jadi nanti memang tidak akan ujuk-ujuk, apa sih kali bahasa Jawa tuh ujuk-ujuk ya. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Tiba-tiba langsung ke purchase itu enggak. Dan itu kan bentuknya kanal ya, corong itu kan namanya kan lebar ke atas terus baru ke bawah semakin kecil. Jadi memang ya wajar kalau awareness sama consideration-nya tinggi tapi purchase-nya nggak sebanyak itu. Itu hal yang wajar di dunia marketing, itu namanya ada funneling, marketing funnel gitu. Gitu sih. Kalau untuk TikTok sendiri itu sebenarnya untuk hiburan ya Mbak, jadi menghibur dulu gitu. Nanti bisa di cross platform sama misalnya marketplace atau Instagram gitu. Kalau WA bisa nggak sih Mbak dari TikTok itu? Bisa aja sih. Bisa. Ditulis aja ya berarti di bio WA gitu. Gitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Mbak. Dari Maya. Halo, saya dengan Maya, reseller di Jakarta. Halo Moms, Mas Maya. Apakah Habi belum ada rencana untuk mempromosikan secara elektronik seperti di TV atau radio, atau menggunakan seorang artis untuk mempromosikan produk sehingga produk Habi bisa lebih dikenal orang masyarakat? Wow, pertanyaannya bagus banget ya. Pengen banget, jujur banget pengen. Tapi belum ya. Arahnya kita juga pengen banget bisa Habi ini bisa dikenal lebih luas ya. Tentunya siapa sih yang nggak pengen produknya lebih dikenal ya kan. Cuman untuk saat ini kita ada hal-hal yang memang belum kesana gitu. Cuman untuk artis ini kita on proses ya, pelan-pelan. Ada beberapa yang udah kita hubungi, cuman ya itu nanti kita tunggu tanggal mainnya. Tunggu selanjutnya. Nanti akan kita berikan kejutan-kejutan. Ya, doakan aja semuanya lancar gitu. Gitu sih. Ada pertanyaan lagi dari Moms Riana di Medan ya. Best platform media sosial yang recommended untuk jualan. Apa tuh Mbak? Best platform yang direkomendasikan untuk jualan. Ya itu balik lagi ya. Memang benar-benar harus riset ke masing-masing. Kalau sekarang ini kami ngelihat sendiri di apa ya namanya di sini gitu, ini emang marketplace yang lagi tinggi gitu. Jadi emang mungkin boleh dicoba dipasang di marketplace juga sih. Oh iya. Bikin marketplace, akun marketplace sendiri ya. Apakah kalau ngomongin marketplace ini ya Mbak, nggak nyambung ya. Aku tadi mau nanya gini, apakah akun marketplace yang untuk jualan dan untuk pribadi itu sebaiknya dipisah atau enggak? Itu masuk bisa, bisa kok dipisah. Berarti lebih baik dipisah ya daripada kecampur gitu atau gimana? Sebenarnya kan emang itu satu akun tapi bisa jual, bisa akun penjual gitu loh. Penasaran tentang marketplace ya? Nanti kita ada ahlinya. Oh iya, nanti kita ada ahlinya marketplace. Jangan spoil out dulu ya. Kalau emang butuh dibahas lebih lanjut tentang lika-liku marketplace, nanti kita colekin sama yang PIC-nya ya. Sama seperti desain tadi ya, boleh spam komentar di Instagram atau DM langsung ke Instagram Habi. Bisa juga. Oh, ada pertanyaan lagi nih Mbak dari Kinanti Aftariana. Boleh nih tips. Oh ya, boleh. Kita notes ya, Mam. Nanti kita colekin dulu PIC-nya. Siapa tahu next abis ini webinar setelah ini kita bisa agendakan untuk tips and trick marketplace biar cepat star seller gitu ya.
PIC Marketplace harap bersiap. Bisa spam komentar di Instagram atau DM. Mau desain dulu atau marketplace dulu? Iya, boleh kan. Kita banyak banyak ahlinya ya Mbak di sini. Banyak yang bisa di-share sebenarnya. Cuman kan kadang kita tuh bingung sebenarnya reseller ini paling butuh apa sih gitu. Jadi kalau misalnya emang Bapak Ibu reseller kayak butuh bimbingan apa tertentu, bisa spam di IG-nya Habi atau bisa request ke CS-nya masing-masing ya. Benar, boleh banget. Gitu. Tadi kita udah bahas kenapa tertarik ya, kenapa Mbak Iza tertarik. Ini Mamsnya belum ada yang share nih ya, kenapa tertarik. Penasaran loh saya loh. Penasaran juga, karena udah banyak banget reseller Habi dari Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia ada semua ya, baik yang WIB, WIT, WITA, semuanya ada. Belum ada ya tapi tadi aku mau nambahin dikit tentang marketing funnel ya. Tadi kan baru nyampe purchase ya. Nah, nanti di bawah purchase itu ada corongnya akan lebih mengecil lagi. Itu namanya loyalty customer. Itu yang benar-benar orang udah loyal banget nih sama kita. Jadi emang kalau minyak klon apa sih ya Habi gitu ya. Udah nggak ada yang lain gitu. Itu sih. Jadi emang ada namanya corong marketing funnel itu dari awareness, consideration, purchase, dan ujung-ujungnya adalah ke loyalty customer itu. Dan ya memang jadi kan namanya juga corong ya, semakin mengecil ke bawah gitu. Loyalty customer berarti sama aja dengan ketika customer dengar minyak telon, apa sih yang ada di bayangannya gitu ya Mbak, langsung Habi gitu. Nggak kepikiran yang lain. Nggak kepikiran yang lain gitu. Minyak telon ya Habi gitu. Oke. Sambil kita nunggu mungkin bisa. Oke, selanjutnya nih, tadi kita udah ngomongin konten, terus sekarang kalau untuk distribusi konten itu gimana sih Mbak? Nah, ya tadi kan sempat disebut konten marketing ya, maksudnya konten marketing itu apa, dan saya juga nyebut itu bagian dari distribusi channel gitu. Nah, ini kalau kita bicara online, distribusi konten itu banyak banget sekarang. Ya tadi ya sebenarnya kita udah bahas, cuman belum ini aja, ini apa sih gitu. Jadi udah ada kanal sosial media, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Google, dan WA tadi kan. Jadi memang kalau berbicara distribusi online itu ya kanalnya di situ, di sosial media, di mana orang-orang emang berinteraksi di dalamnya. Nah, nyambung sama pertanyaan Momi Riana ya tadi, yang platform terbaik itu apa. Nah itu balik lagi, benar-benar kita harus tahu audiens kita tuh tipenya yang mainan apa gitu. Soalnya kadang-kadang satu wilayah tuh punya behavior atau kesukaannya beda-beda gitu. Mungkin sekarang di daerah ini lagi getol banget nih main TikTok, masuk bisa lewat TikTok gitu. Mungkin kalau di sini lebih banyak orang makanya Instagram. Ya udah Instagram gitu. Atau mungkin di daerah Mami masih banyak yang menggunakan Facebook, itu juga bisa ya Mbak, Facebook Mbak? Facebook tuh masih kenceng juga kok. Penggunanya masih banyak ya. Penggunanya masih banyak banget. Mau yang kecil, anak muda, anak kecil, sampai dewasa maupun orang tua pun sekarang banyak ya yang punya Facebook. Jadi kayak itu kalau masih bingung nih, nggak tahu nih mana yang emang yang paling terbaik, best practice-nya di mana di wilayah itu, coba aja semua. Iya, toh itu gratis gitu. Kita itu gratis, tinggal gitu. Upload aja di feed, di kalau Facebook apa ya namanya, beranda ya, beranda kayak gitu. Terus atau bisa bikin story di IG ataupun WhatsApp, Facebook kayak gitu. Yang penting informasinya lengkap gitu sih. Kalau kita bicara online ya, yang penting ada info lengkap di sana yang bisa dihubungi gitu, jelas gitu. Jangan ada orang lihat-lihat, scroll udah tertarik, mau hubungi bingung, mau kemana? Itu sih. Jadi mau dimanapun, mau kemanapun, akhirnya aset digital yang akan digunakan, yang penting ada call to action atau informasi kontak yang jelas yang bisa dihubungi. Ini aku kalau mau beli kemana sih? Ini aku kalau beli harus hubungin ke nomor mana? Atau harus pergi kemana? Itu harus clear ya. Harus banget clear di sana gitu sih. Kalau misalnya ini Mbak, ada moms nih yang dia tuh pakai Instagram ya, dia iklannya. Terus habis itu apakah dari Instagram itu sendiri tuh bisa nanti memunculkan, kalau di kita apa ya, lead ya namanya. Jadi kayak memunculkan customer gitu.
Bisa. Itu gimana? Apakah lebih baik dari media sosial atau nanti diarahkan ke WA aja? Itu balik lagi ya. Maksudnya kalau mau langsung closing di Instagram pun nggak masalah sebenarnya. Jadi emang maksimalkan aja semua aset digital yang emang dipunya, asalkan dia jelas. Kalau ada yang ngechat ya dibalas, udah ada yang penting itu ya, ada yang ngechat dibalas, jangan dianggurin. Udah ada yang ngechat, ada yang nanya, dibiarin aja. Aduh, gimana? Itu sayang banget. Jadi itu balik lagi terserah ya, mau dia akhirnya dilarikan ke WhatsApp atau dia langsung closing di Instagram pun sebenarnya nggak masalah. Karena itu kalau misalnya kalau dia udah mulai ngechat di Instagram, sebenarnya dia udah mulai nyaman dengan conversation di situ kan. Mending sekalian aja gitu. Udah langsung di closingin aja di situ. Atau mau teknik closing yang baik. Ini jadi promosi ya. Banyak banget sebenarnya yang bisa kita sharing ke moms, tapi kita bingung gitu. Teknik closing yang baik ini juga bukan ranah saya lagi, Mbak Ami. Nanti ada orangnya lagi nih. Ada orang yang lain lagi. Sekalian kenalan ya sama nanti siapa sih yang ada di behind the hubby gitu. Di balik super hubby ini kayak gitu. Itu sih. Berarti untuk distribusi kontennya sendiri bisa tergantung audiens dari moms yang ada di rumah, reseller moms gitu kan. Bisa menggunakan WA, bisa Facebook, bisa Instagram, atau mungkin TikTok tadi bisa ya Mbak, cuman harus cross platform. Jadi nanti diarahkan ke platform lain, bisa ke marketplace, WhatsApp atau Instagram kayak gitu. Mungkin yang jadi notes adalah ketika udah memutuskan channel yang aku pakai Instagram nih, itu tentu kontennya akan berbeda dengan TikTok gitu. Jadi kalau TikTok kan kita mainnya video yang seru-seruan kayak gitu. Kalau Instagram kita mainnya emang harus yang foto-foto yang chic gitu kan, yang emang sekali lihat estetik nih mainnya. Maksudnya akhirnya jenis-jenis kontennya pun akan berpengaruh dari aset digital yang dipilih gitu sih. Oke, gitu. Kalau moms mau ada yang pertanyaan bisa ya langsung dituliskan di kolom chat aja gitu. Tadi yang sharing reseller itu belum ya? Iya, kita penasaran banget loh sebenarnya. Kenapa sih tertarik menjual produk Habi gitu? Apakah karena wanginya? Soalnya gini Mbak Mi, maksudnya kita tuh baru setahun gitu. Jadinya kok penasaran reseller ini apa sih yang mendorong mereka untuk mau bertumbuh bersama kita juga gitu. Karena relatif baru kan ya produknya. Relatif baru, tapi udah lumayan ada di kita benar-benar terima kasih banget sih ke reseller ini. Iya, mantap. Langsung next aja Mbak, gimana sih cara membangun trust konsumen di pasar online? Tadi aku udah sempat spill out dikit ya. Soalnya pasar online ini penting banget untuk kita bangun trust-nya, kepercayaan terhadap akun ini nih. Akun ini benar-benar akun ada apa cuma akun bodong sih sebenarnya gitu kan. Gimana caranya membangun trust? Salah satunya tadi kan saya bilang coba taruh link Google My Business-nya di sosial media kita. Jadi orang ketika buka sosial media tahu nih, ada location-nya di sini. Kita kalau misalnya nggak terlalu percaya, kalau memang nggak percaya banget, kita bisa cross check langsung ke lokasinya. Toh misalnya dia cari yang satu kota, ya langsung bisa ketemu gitu. Terus bikin apa ya? Kalau di programnya Habi sendiri ya, yang khusus reseller itu kan kita menyediakan wadahnya reseller di web. Udah pada daftar belum nih? Ayo. Kan ada tuh kita minta datanya supaya reseller ini punya link masuk akses ke web kita. Jadi ada habi.co.id/reseller, terus ada nomornya, ada reseller keberapa. Itu nanti kalau diklik masuk semua tuh informasi tentang reseller tersebut gitu. Jadi link itu bisa ditaruh di marketplace, bisa di sosial media. Jadi orang yang datang mau nyari Habi di kota itu pas ngeliat sosial medianya tuh kayak, oh ini beneran resellernya Habi nih, dia punya link ke Habinya langsung loh gitu. Nah itu juga bisa meningkatkan trust-nya konsumen itu sendiri sih menurut saya. Soalnya beneran kita emang coba fasilitasi ya reseller yang ada. Soalnya kemarin sempat loh Mbak Ami itu ada yang komplain, katanya botolnya mencurigakan, produknya mencurigakan, itu palsu apa enggak. Nah itu kan udah mulai kayak ini beneran Habi apa bukan. Nah kayak gitu. Jadi supaya resellernya tetap hidup gitu maksudnya. Jadi
dia punya link masuk ke web kita, ya kita kasih akses, kita ada informasi reseller di situ. Nah, link itu bisa ditaruh itu di aset-aset digital yang dipunya gitu, Iya, lebih biar terpercaya terpercaya ya. ini beneran kok dari pusatnya kok. Jadi ini sama aja sama kayak beli di pusat gitu. Oh, gitu Nanti ya. kalau ada yang belum masukin datanya ke CS ya, nanti bisa kontak CS-nya. Itu bisa di request. Cuman memang kita ada screening dulu sebelum itu dimasukin itu gitu. baru mau aku tanya, syaratnya gimana sih Mbak biar bisa reseller tuh biar bisa ditulis di webnya Habi gitu. Karena kan banyak juga yang mengunjungi web Habi gitu. Mereka pasti cari yang terdekat dengan daerah mereka. Nanti ketika diklik resellernya ada nggak ya di daerah kota aku kayak gitu. Itu syaratnya tadi berarti tinggal hubungin aja ke CS-nya. Kalau emang udah biasa repeat order segala macam itu biasanya lebih mudah. Cuman yang kita concern ya sekarang ini adalah di harga sih sebenarnya. Oh iya. Jadi kan itu ada dicantumin marketplace-nya apa. Jadi sebenarnya kita ngasih trust ke reseller, tapi reseller tersebut juga bisa membantu kita agar harga tetap stabil sih gitu. Jadi jangan yang terlalu jauh ya. Gitu. Kalau kasih ini boleh nggak sih Mbak kasih diskon gitu? Boleh, diskon tetap boleh. Nanti kalau ketentuan lebih lanjut mungkin bisa ditanya ke CS-nya aja. Oke, gitu. Oh, ada yang nanya Mbak, aplikasi edit video yang oke, bisa dari Moms Zayasti Daruna ya? KineMaster. Bisa pakai KineMaster, Viva Video atau TikTok. Kalau yang paling mudah TikTok ya Mbak, karena udah tersedia juga di gitu. dalam satu aplikasi lah, udah ngerekam di situ, ngedit di situ, langsung posting juga bisa. Iya, benar. Gitu. Ada yang sharing nih dari Maya. Halo Mas Maya, alasan saya tertarik menjadi reseller Habi karena produknya yang berbeda dari minyak telon yang sudah ada di pasaran. Setelah coba jualan Habi dan menggunakan produknya juga saya suka dengan wanginya. Varian yang banyak membuat customer bisa memilih varian yang sesuai dengan selera wangi masing-masing. Iya ya, tadi udah dijelasin juga kalau untuk Habi sendiri, tiap varian aroma tuh punya preferensi sendiri-sendiri. Jadi punya customernya sendiri-sendiri. Mungkin ada yang suka tea, ada yang suka flower, kayak gitu. Jadi lebih menarik ya, customer tuh lebih tertarik gitu loh. Kita nggak usah pindah produk, cuma tinggal pindah aroma aja kalau kita nggak suka. Benar, banyak banget pilihannya. Oh, yang tadi nanya aplikasi edit video yang oke itu dari YouTube ya ternyata. Kita live YouTube juga Mbak Mi. Kita lupa nyapa mungkin. Halo. Hai. Halo. Jadi mungkin agak roaming ya karena kita mainnya di chat Zoom. Iya, kita lebih fokusnya tadi ke Zoom. Ternyata ada juga pertanyaan dari YouTube. Ya dia skip. Iya, maaf ya. Selanjutnya ada juga nih, dari Mam Zaya yang tadi juga sama ya. Kan sekarang kan lagi trennya konten video. Aplikasi apa sih yang oke buat edit video? Oh, udah dijawab ya. Iya, yang tadi tuh. Itu yang dari YouTube. Ternyata ada yang dari YouTube. Kita nggak tahu. Hai Mams. Gitu sih. Kita udah sharing tentang membangun trust konsumen di pasar online ya. Tadi bisa tergantung behaviornya tadi ya Mbak, tergantung ini sih paling cantumin itu tadi aset-aset yang memang bisa dilacak oleh customernya gitu. Iya, benar sih. Terus kalau misalnya ada orderan yang udah selesai bisa mungkin di posting juga reviewnya gitu ya. Itu salah satu keuntungan kita menggunakan Google My Business ya Mbak, karena kan di Google My Business kita juga bisa dapat Google Maps gitu kan. Jadi toko kita di Maps di titik di Google Maps gitu. Jadi orang-orang ketika nanti mencari misalnya Habi di daerah Medan atau Habi di daerah Bandung gitu bisa menemukan toko offline dari Mam sendiri kayak gitu. Terus juga dari Google My Business itu bisa review ya Mbak kalau di Google. Bisa banget. Nah, itu juga bisa meningkatkan trust juga dan brand awareness dari produk kita sendiri. Betul. Kayak gitu. Nah, tadi kita udah ngomongin trust konsumen itu seperti apa, terus udah content marketing. Sekarang penasaran nggak sih sebenarnya value Habi sendiri itu tuh apa? Oh ya, tadi aku ngomongin Habi tapi kita nggak tahu ya. Tadi aku sempat singgung ya, content marketing harus mengeluarkan value-nya. Value-nya Habi itu apa sih sebenarnya? Apa ya Mbak? Selain punya wangi. Ya, itu secara produk emang kalau secara produk value-nya ya di aromatiknya itu sendiri ya. Memang karena Habi itu khasnya ada di aromatiknya. Jadi emang
kalau di ngomongin produknya sih, ngomongin produknya nih, Habi itu ya memang wanginya banyak banget dari mana-mana gitu. Cuman kalau secara keseluruhan brandnya tuh sebenarnya kita mau mendeliver cinta kita ke para ibu-ibu di seluruh Indonesia dengan wangi-wangian itu tadi. Jadi misi kita tuh emang menyampaikan cinta lewat si Habi ini sendiri gitu. Karena kan Habi ini sasaran utamanya memang di bayi dan segala macam, dan itu kan aset terbesar bangsa kita sih. Jadi kita mau membuat anak-anak ini lebih happy gitulah ya. Jadi kita mau menyebarkan manfaat itu sih sebenarnya, lebih ke rasa cinta kita ke generasi penerus bangsa. Aduh, berat banget jadinya ya Tuhan, padahal itu simpel sih sebenarnya, hal yang simpel yang bisa kita lakukan besar gitu, yang bisa kita lakukan bersama-sama gitu. Berarti ya membangun Habi bersama dengan reseller gitu, jadi lebih besar, kita sama-sama tumbuh. Jadi nggak cuman kita doang yang tumbuh, tapi reseller kita juga tumbuh gitu. Tadi aku mau nanya ini Mbak, kok bisa sih dulu tuh kepikiran bikin aromatic cologne oil yang variannya tuh banyak banget, terus dari seluruh penjuru dunia tuh, boleh nggak sharing ceritanya? Gimana? Cerita awal mula Habi nih ya berarti? Boleh, kalau ini bisa. Jadi ya itu tadi, berawal dari minyak telon tuh ya itu aja gitu. Kayak ya wanginya orang udah banyak, udah biasa. Dan ternyata maksudnya saya nanya ke teman-teman juga tuh banyak yang nggak suka dengan wangi minyak telon. Padahal manfaat telon sendiri itu kan banyak kan. Terus aromatik itu gimana ya, bisa bikin kita tuh tambah semangat juga nggak sih? Maksudnya dengan wangi yang segar segala macam itu tuh kayak menaikkan fresh, mood gitu, menaikkan mood gitu. Jadi jadinya kepikirannya ya udah bikin sesuatu yang bermanfaat tapi beda. Terus ya akhirnya itu deh, singkatnya begitu. Berarti sebenarnya dari jawabannya Mbak Zizah ya, berarti bisa kita simpulkan Habi sendiri tuh nggak cuman untuk bayi dong, karena aromatik sendiri kan bayi, dewasa maupun orang tua juga suka gitu. Benar banget. Bahkan kan tadi bilang aku pun pakai gitu. Jadi yang memang minyak telon biasanya kan khusus bayi. Cuman kalau Habi sendiri nih ya nggak melulu buat bayi kok. Maksudnya orang dewasa pun juga ikut pakai juga bisa banget. Boleh banget kalau yang nggak suka parfum yang terlalu menyengat gitu baunya. Menyengat dan alkoholik kan. Mungkin bisa pakai Habi juga. Karena kalau alkoholik kan bikin dingin tuh, bikin adem ya. Kalau Habi sendiri malah menghangatkan gitu. Jadi ketika nanti nih mungkin teman-teman aku atau aku sendiri kok perut aku kembung, tapi kan malu ya kalau ke kantor pakai aroma minyak-minyakan kayak gitu ya. Pakai Habi tuh bisa sekalian jadi parfum sebenarnya. Benar banget. Oke, ini kok yang sharing cuma Mams Maya doang ya? Ini yang lainnya nggak mau sharing malu nih. Iya, malu-malu. Padahal kita ada door prize loh nanti buat yang aktif bertanya. Malu. Nggak apa-apa deh. Nanti barangkali nanti ada yang nambah lagi ya. Oke. Nah, kira-kira dari reseller sendiri nih mau mulai dari mana untuk GMB-nya gitu? Bisa di-sharing kontennya mungkin. Oh ya, dari kontennya dulu ya. Kontennya mau dimulai dari mana? Apakah mau coba buat soft selling atau hard selling langsung melalui WA story gitu? Bisa sharing di kolom chat, kolom komentar kita gitu. Oh, ada yang nanya. Wow, ini menarik sekali pertanyaannya. Gimana sih Habi ngeriset aromanya? Soalnya hampir semua aroma Habi tuh enak-enak. Oh iya, aku masih single. Tahu Habi nyobain punya keponakan ya. Wow, sama kayak kita ya ternyata. Gimana nih Mbak ngeriset awalnya gitu? Waduh, rahasia dong. Kalau diceritain ini aja kali ya, mesti kayak sama kayak tadi ya yang pertanyaan aku, gimana sih kok bisa kepikiran gitu? Kalau kepikiran ya itu tadi, cuman kalau
ngeriset aromanya, kasih nggak Rahasia ya? dapur. Kasih nggak ya? Atau sesi selanjutnya? Banyak ya sesinya. Udah ada apa tadi ya, kita dari desain, marketplace, CS, wah banyak banget nih. Gitu sih, maksudnya nggak bisa ngejawab banyak juga kalau ini beneran. Rahasia soalnya, rahasia dapur Habi. Gitu. Nanti kalau mau buka dapur Habi, nanti deh kita pikirin dulu ya. Nanti akan ada sesi selanjutnya. Belum ada ya yang sharing lagi. Mungkin bisa sharing juga gimana sih setelah pakai Habi itu, mungkin seneng kayak perasaannya, atau jadi lebih semangat atau lebih tenang, relax kayak gitu. Bisa boleh juga loh Moms di sharing di kolom komentar kita gitu. Karena kalau aku sendiri pertama kali tahu Habi tuh, aku sharing dikit ya Mbak. Pertama kali aku tahu Habi tuh emang aku orang yang suka parfum ya, jadi wah seru nih, karena aku sendiri sebenarnya nggak suka minyak kayu putih kayak gitu, karena aku nggak suka baunya yang pertama. Terus kebanyakan mereka tuh terlalu panas gitu kalau untuk aku sendiri. Nah tapi setelah aku coba Habi, angetnya tuh pas, jadi nggak panas banget, terus juga wangi. Jadi aku nggak perlu pakai parfum, cuman cukup pakai Habi aja. Sudah wangi. Orang dewasa pun pakai Habi. Bahkan orang dewasa pun pakai Habi gitu. Oh ya, nyambung lagi nih, berarti ada kemungkinan Habi ini nanti target pasarnya bukan cuma mami-mami ya Mbak? Benar bisa banget. Juga remaja ya? Iya sih, maksudnya karena ya memang telon, tapi kan yang kita bawa balik lagi ya ke value-nya tuh aromatiknya, bukan telonnya. Jadi memang kita menyebarkannya di aroma sebenarnya. Jadi mungkin doakan saja akan memperluas pasar gitu, bukan cuma di targetnya ibu dan anak, produknya bukan di ibu dan anak aja. Gitu. Bisa meluas ke remaja juga. Yang gitu sih. Wah, ada pertanyaan lagi dari Moms Anissa. Seberapa penting konten untuk penjualan bisnis kecil? Penting sih, karena apa ya, yang namanya marketing dan sekarang toolsnya tuh emang di konten. Alat untuk jualannya apalagi di online ya, itu memang konten. Apapun bentuk kontennya, mau video, mau cerita, mau gambar, tapi ya ada bahan untuk promosi ya. Kalau nggak ada konten ya gimana? Gimana dong? Gitu. Kita mau promosi apa? Gitu. Apa yang akan kita iklankan gitu? Apa yang mau kita tawarkan? Gimana kita menawarkan produk kita kalau kita nggak punya konten gitu? Gitu sih. Jadi ya penting, karena itu jadi bridging ya, jembatan antara customer ke produk gitu. Itu konten itu ya itu tadi jadi alatnya ya, alat ininya. Gitu sih. Ada lagi yang mau bertanya nih? Kok sepi? Atau sharing juga bisa loh. Ini kita sampai jam berapa ya Mbak Ami? Iya, ini sampai jam berapa ya Mbak? Kalau di jadwalnya itu jam 4 ya? Atau mau review dikit mungkin Mbak Ami? Boleh review dikit ya. Tadi yang pertama kita ngomongin tentang Google My Business sebagai bagian dari content marketing gitu ya. Tadi ada 4 pokok-pokok. Yang pertama produk, yang kedua price atau harga. Kalau produknya sendiri tadi udah dijelasin ya, karena kita harus tahu value dari produk kita tuh apa, kegunaan, terus kelebihannya apa dari produk kita ini. Terus yang kedua ada price, harga. Dengan harga segitu apa sih yang kita dapat kan. Terus yang ketiga placement, tadi tempat ya Mbak tadi ya. Tempat di mana bisa dijangkau. Bisa online, bisa offline. Iya, tempat di mana bisa dijangkau, bisa online dan offline. Terus ada promotion tadi ya, iklan ya bahasa ini ya. Kalau promosi sendiri, gimana kita mempromosikan produk kita kayak gitu. Terus yang selanjutnya tadi content marketing. Content marketing itu apa sih? Kalau bahasa gampangnya tadi ya bahan yang kita gunakan untuk berjualan gitu ya, untuk kita tawarkan ke orang-orang gitu simpelnya. Terus selanjutnya konten yang baik itu seperti apa? Nah, konten yang baik itu seperti apa ya? Yang sesuai dengan target pasar kita, sesuai dengan customer kita, kayak gitu. Sekarang tuh kan banyak ya yang orang-orang jualan tuh dia biasanya pakai bahasa Inggris. Nah, menurut saya sendiri ya, menurut saya pribadi tuh bahasa Inggris itu belum
bukan nggak bagus ya, tapi kayak belum tentu bisa menjangkau pasar kita gitu. Karena ya kita sesuaikan, kita kembalikan lagi gitu loh ke customer kita tuh, apakah dia ibu-ibu, kalau anak muda mungkin masih bisa ya Mbak, tapi kalau untuk ibu-ibu sendiri ya kita bisa menggunakan bahasa yang emang ibu-ibu banget gitu loh, ibu-ibu tahu gitu ya. Atau kalau ngomongin bahasa nih ya, kalau misalnya emang target marketnya di daerahnya sendiri, pakai aja bahasa daerahnya. Oh bisa kayak gitu ya Bisa Mbak? aja. Jadi bisa kayak juga. Biar konsumen itu merasa lebih dekat juga Oh gitu. iya, itu salah satu tips nih. Ada lagi nih tips, bisa menggunakan bahasa daerah ya, biar customer tuh lebih dekat dengan penjual kayak gitu. Itu tadi konten yang baik seperti itu. Terus tadi kita ngobrolin apa aja sih Mbak? Banyak juga ya. Terus selanjutnya distribusi konten ya. Distribusi konten itu bisa melalui sosial media, ada Facebook, Instagram, terus yang terbaru nih TikTok kayak gitu. Tapi kalau untuk TikTok sendiri nanti bisa dikaitkan dengan aplikasi lain, bisa ke marketplace atau ke WA, Instagram kayak gitu. Terus selanjutnya membangun trust konsumen di pasar online tadi. Nah, kalau untuk reseller Habi sendiri ya bisa gabung di web kita ya, bisa coba join di web kita, nanti akan kita istilahnya bisa kita iklankan juga ya Mbak di situ. Kita iklankan untuk kita kasih link khusus sih, maksudnya link khusus yang dia isinya informasinya beliau sendiri, jadi bisa dipasang di sosial media atau marketplace-nya dia gitu. Tapi kalau misalnya nanti kita ngeklik itu nih Mbak, aku mau nyari di daerah Jogja, kita ngeklik itu kita bisa langsung terhubung sama reseller itu. Bisa, mau ditampilkan? Boleh kalau ada. Sebentar, coba. Sorry. Seperti itu ya. Ini kan masuk di habi.co.id ya. Terus ini ada track reseller. Masuk. Nah, ini ada muncul peta, ini ada beberapa reseller yang udah daftarin dirinya. Terus kita misalnya klik satu, lihat detailnya. Nah, ini ada informasi di sini. Wah, menarik sekali. Yuk Mams yang belum daftar bisa langsung hubungin CS-nya aja ya. Jadi ini linknya kita bagikan kok ke reseller yang bersangkutan biar dia bisa pasang di sosial medianya, marketplace-nya gitu. Lebih memudahkan customer dari Mams dan Dads di rumah nih kayak gitu. Betul. Terus selain itu juga untuk membangun trust konsumen ya, tadi kita bisa share review dari customer kita, mereka istilahnya apa ya, testimoni ya Mbak, istilahnya berarti testimoni, atau kalau misalnya setelah selesai transaksi gitu bisa di share juga gitu. Mungkin Mbak Ziza ada yang mau nambahin? Oh siapa nih, ice breaking bentar ya Mbak, udah di notice nih kita nih. Kita terlalu semangat Mami. Oh ya, semangat banget. Oke, kita balikin ke Mbak Disa apa gimana nih? Iya, kita balikin ke Mbak Disa aja ya. Halo Mbak Disa. Halo Mbak Ami dan Mbak Aziza. Hai. Menarik banget ya. Saya aja sebagai MC-nya tuh bisa banyak banget nih ilmu yang didapat juga gitu kan. Apalagi Mams di sini kan sebagai reseller di seluruh Indonesia, tentunya juga punya sosial media yang bisa nantinya setelah ini akan dikembangkan nih ya Kak ya. Harapannya begitu ya. Apalagi yang paling menarik lagi dari pembahasan ini tadi ternyata kita bisa mendaftarkan diri untuk beri titik ya Kak ya di webnya habi.id tadi ya. Itu sangat memudahkan sekali untuk para customer nih yang mau saya di Balikpapan gitu kan. Wah yang deket aja nih ada nggak yang di Balikpapan gitu. Tinggal klik aja kayak gitu. Wah menarik banget sih pembahasan siang ini. Kayaknya habis ini nih Mamsnya pada siap-siap untuk menyiapkan strateginya. Bener banget kan. Harus riset dulu memang. Iya. Kayaknya untuk konten marketing tuh harus coba-coba nggak sih Mbak? Bener sih. Bener banget sih. Riset lebih tepatnya. Iya. Jadi emang
kembali lagi ya tadi yang dikatakan oleh Mbak Aziza gitu, setiap daerah gitu punya behavior-nya masing-masing gitu, misalnya Betul. di mana, di Kediri gitu pada main Facebook nih gitu, ataupun di Padang mainnya Instagram gitu, itu memang beda-beda gitu ya Kak Aziza ya? Iya. Ya kemungkinan begitu. Kemungkinan Nanti kan begitu. yang lebih tahu orang yang di sana kan Iya, pastinya. bener banget. Jadi memang semuanya harus dijajah ya Kak ya, harus dicoba Betul. nih untuk memasarkan dari produk Habi tadi, gitu. Mau nyapa dulu nih moms yang di sini. Tadi moms yang single siapa tadi, menarik sekali, maksudnya udah suka Habi sama nih kayak kita gitu, kayak Moms Anissa ya tadi ya? Aku panggilnya Kak aja deh, Kak Anissa gitu. Sama kita masih seumuran nih kayaknya Kak. Halo Kak, gitu. Terus tadi yang cerita kesan pesannya Moms Maya ya gitu. Halo Moms Maya, salam kenal dari saya Adisa. Dan siapa lagi nih mau nyapa ini? Moms siapa lagi nih? Mam Rima. Halo Moms Rima. Boleh nih sambil di kolom komentar gitu diceritain kenapa sih bisa tertarik sampai sekarang untuk tetap berlangganan Habi nih. Kita juga sangat penasaran nih ya Kak ya. Benar-benar Karena penasaran banget. makin kesini yang repeat order reseller tuh semakin banyak, semakin alhamdulillah penjualan kita semakin meningkat nih ya Kak ya. Jadi kita juga penasaran, wah Habi ternyata sudah banyak banget nih. Ini kalau tidak karena reseller yang juga ikut mensukseskan nih, siapa lagi ya kan Kak? Yuk, Iya, betul benar. banget. Langsung aja Kak ya. Apalagi nih yang mau disapa nih ya. Dari mana lagi ya? Oke nih, apakah ada pertanyaan nih? Yang mumpung masih ada waktu nih ya Kak ya. Tapi dari tadi emang kita sambil tanya jawab ya, nggak kerasa Iya. harusnya jadinya. Nggak kerasa sebenarnya ya. Jadinya sesi tanya jawabnya nyampur. Iya bener banget. Ini mumpung masih ada waktu berapa belas menit nih Kak nih untuk bisa lah masih bertanya jawab, mumpung mungkin masih ada yang kepo lagi nih yang lain. Kita sampai jam berapa nih Mbak Dis? Sampai 15.30 WIB Kak. Ya, bentar lagi ya berarti. Iya bentar lagi. Mau nih ada Moms Maya nih. Moms Maya cerita lagi ya ini. Atau ini. Alasan saya tertarik menjadi reseller Habi karena produknya yang berbeda dari minyak telon lain. Benar banget, yang setelah jualan Habi dan menggunakan produknya juga saya suka dengan wanginya. Karena varian yang banyak membuat customer bisa milih varian yang sesuai dengan selera masing-masing. Bener banget sih. Buat saya yang masih anak muda nih, kalau pakai Habi tuh kayak apa ya, parfumnya nempel gitu loh di baju gitu. Jadi kayak pertama menghangatkan ya, karena ruangan ber-AC kadang dingin banget gitu. Tapi baunya tuh bukan seperti minyak telon biasa. Bener banget kan Kak? Benar-benar. Ya. Kita mau nyapa lagi nih, Moms siapa nih? Ada Moms Julia. Halo Moms. Halo Moms. Dari mana Moms Julia nih? Kalau boleh tahu dari Berau ya Kak ya. Berau tuh di Kalimantan. Ada yang nanya nih Mbak Disa. Oh iya. Mana nih Kak? Ini dari Moms Maya juga kok. Oh iya. Sekarang kan Habi udah banyak varian. Apakah akan ada penambahan varian lain lagi ke depannya? Nah, wah itu ada rahasia dari kita sendiri ya nih Kak. Ya nih. Kalau dari reseller gimana nih? Sebenarnya pengen kita nambah varian apa? Ntar dulu nih gitu. Kadang tuh dari 15 varian sama flowersnya tuh aja customer tuh pada bingung ya Kak ya. Bener. Bingung banget. Bingung gitu. Coba yang mana dulu nih? Iya gitu. Apalagi nih yang bikin misteri nih di Habi ini adalah nomor 4 gak ada gitu kan Kak. Saya sebagai orang belakang di Habi aja juga, wah ini tuh apa sih, ini bikin penasaran gitu kan. Nomor 4 kok nggak ada gitu kan. Jadi kalau penambahan varian kita tunggu aja ya. Next selanjutnya. Kita tunggu aja ya. Kejutan-kejutan dari Habi. Iya sih. Oh ya, nih nanti tuh di akhir acara juga ada door prize nih Kak. Ada yang menarik gitu. Ada mau bacain lagi ya di kolom komentar. Ini ada Moms Rima.
awalnya dikasih kado buat newborn aku. Ternyata bagus banget. Akhirnya aku kepo dan cari tahu nih, ternyata di daerah aku belum ada resellernya. Wah, peluang ternyata laku dan pastinya produk bisa pakai buat sendiri. Nah, nih emang dari reseller biasanya dari kepo, terus pintarnya ya, nangkep ini ya. Iya, nangkep. Nggak ada nih di daerahku gitu. Terus akhirnya peluang. Iya gitu. Itu juga salah satu strategi nih ya Kak ya untuk karena di daerahnya belum ada, jadi nanti kalau menawarkan lebih mudah gitu loh, kan tidak ada biaya ongkir dan sebagainya. Betul banget. Jadi lebih mendekatkan ke user gitu ya. Iya. Ada juga nih dari Mam Kinanti Afra Riana nih. Habis ini semoga ada travel pack ya Habi. Ditunggu banget sama customer nih. Wah. Ya gimana nih? Ini juga nih Kak nih. Ini kita juga ada sebuah ternyata kejutan nih setelah ini. Karena kan moms nih banyak yang ribet nih, suka bawa anak gitu. Jadi kita akan membuat kejutan. Nih, apa nih kejutannya kira-kira nih Kak nih? Kayaknya banyak yang minta beda ukuran ya ini. Iya, beda ukuran travel pack sepertinya. Karena travel pack ini tuh sangat berguna banget ya Kak. Bisa lebih kecil dan juga momsnya nggak ribet karena takut tumpah juga kayak gitu. Ditunggu aja ya moms, nanti kita akan launch nih. Untuk yang di YouTube, apakah ada yang bertanya ataupun cerita tentang pengalaman nih yang di YouTube? Karena kita nggak bisa lihat yang di YouTube ya Kak ya. Ada pertanyaan lagi nih Mbak Disa dari Moms. Nanti nambah produk lain dong gitu. Mau nambah produk apa nih Moms? Sebenarnya kalau habis sendiri itu bukan cuma minyak telon ya Mbak. Ada hand sanitizer juga loh Moms. Udah dicoba belum hand sanitizernya? Wanginya juga nggak kalah wangi sih dari habis sendiri, dari minyak telonnya. Iya, saya suka banget nih sama hand sanitizernya Habi yang puah tuh loh. Kayak wanginya di parfum tuh di tangan rasanya. Nggak kayak abis pakai hand sanitizer kan? Iya, nggak kayak pakai hand sanitizer. Terus dari Moms Rima nih juga ada. Ini kemasan khususnya tutupnya kayaknya perlu diganti yang lebih kuat. Pengalaman 2 kali jatuh patah tutupnya. Kalau boleh diganti yang pakai anti tumpah. Iya, kita masih develop terus ya untuk produknya. Jadi mungkin kalau ada kritik saran yang membangun bisa disampaikan aja. Kita akan terus coba perbaiki semampu kita ya. Iya, kita tampung dulu sembari kita juga memperbaiki dari produk kita gitu. Kita juga nggak maulah ngecewain customer kita. Iya, apalagi yang udah setia banget pakai Habi dari awal kita baru berdiri ya sampai sekarang ini. Iya. Kebayang kan ya Kak, maksudnya Habi baru 1 tahun, tapi udah banyak banget reseller di seluruh Indonesia gitu kan. Beberapa kali nih minggu lalu ada pengiriman Kak kita nih ke Papua gitu. Wah, ternyata di Papua aja. Iya sudah beberapa gitu ya. Itu kan sebuah kebanggaan nih dari kita tim belakang nih kayak akhirnya nih gitu belakang layar gitu di Papua pun juga hanya gitu paling banyak nih ada di Sulawesi ya Moms ya. Oh iya, Sulawesi gitu dan juga Kalimantan, Jakarta, Sumatera nih juga. Pokoknya di seluruh Indonesia Momsnya udah. Waktu kapan itu juga sedikit cerita ya nih Kak ya. Boleh. Si teman saya tuh ini cerita juga, oh aku suka banget sama produknya Habi, wangi banget gitu. Ini Moms saya ini dari Riau nih, wah dari Riau aja ada gitu. Saya mau tertarik dari reseller gitu, Kak Adisa kan saya gitu. Karena di sana juga belum ada, kebetulan wanginya memang beda dari minyak telon lain gitu. Ya benar-benar. Ya semoga dengan adanya reseller yang tersebar di seluruh Indonesia ini juga bagian dari placement kita ya. Maksudnya benar banget. Jadinya lebih mendekatkan ke itu tadi ke orang yang mencari nggak usah dikirim langsung dari pusat cuma beli misalnya dia cuma beli buat sendiri ya, cuma beli 3 nunggunya lama banget, mending ke reseller aja gitu. Tentunya reseller yang emang resmi ya dari kita nanti ada di yang tercantum di web juga kita. Aku jadi penasaran nih Mbak, kan ini udah tersebar ke seluruh Indonesia ya. Kira-kira mau ini nggak sih
ekspansi ya namanya, ke luar negeri gitu. Wah, Oh, pengen banget sih kayaknya Kak ya. Kemarin tuh aku lihat nih dari story IG Habi tuh ada yang Habi sampai Malaysia loh. Aku Iya, aja belum pernah bener ke banget. Habi udah sampai Malaysia. Iya. Iya, Pengen banget. Doakan ya, maksudnya doa kita bersama semuanya. Semoga emang bisa amin. segera terwujud. Kita bisa Amin. melebarkan sayap lebih luas lagi, menebar kebermanfaat lebih banyak lagi. Iya. Gitu. Iya bener banget. Iya nih Kak Ami, aku juga kemarin ada customer dari Malaysia juga, tapi di kontaknya itu dari saudaranya kayak gitu. Wah gitu. Jadi dia tertarik nih, tapi pesennya ke saudaranya gitu. Ini kan wah sampai Malaysia nih. Dikit-dikit nanti semoga bisa makin melebar nih ya Kak ya. Oke Mams, oh ya Kak Aziza pengen ini sekali lagi. Jadi nanti untuk Mams yang pengen mendaftarkan dirinya di websitenya habi_id tadi, caranya gimana nih? Sekali lagi aja ya Kak Aziza, biar nanti Mamsnya lebih ingat lagi. Jadi untuk reseller yang emang udah biasa repeat bisa hubungi CS-nya masing-masing aja. Bilang aja ini mau gabung di reseller resminya Habi biar bisa dapat link khusus di webnya gitu. Gitu sih. Sebenarnya nggak ada syarat khusus, cuman kita paling minta data-datanya seperti alamat, nomor telepon yang bisa dicantumkan di web itu, terus ada sosial media, marketplace-nya juga. Jadi kita bisa sama-sama saling track ya. Tapi gini, kita kan juga sebelum data itu kita approve, kita verif, kita screening dulu Instagram yang didaftarkan itu bener nggak dia jualan Habi. Tahu-tahu dia udah didaftarin, kita cek jualannya gamis, aduh, bener banget. Bisa nggak masuk ya orang mau cari Habi bingung, adanya gamis. Gitu. Jadi khusus untuk Habi aja nih pokoknya Kak ya. Ya sebenarnya dia kalau di akun Instagramnya ada jualan produk lain nggak masalah, tapi yang penting harus ada Habinya ada di situ juga gitu. Oke, iya. Jadi kita screening juga sih, ada proses screening gitu. Itu tadi poinnya, produknya ada, kalau di marketplace juga produknya aktif ada, dan harganya sesuai yang kita sarankan juga gitu, biar sama-sama saling jaga gitu ya. Berapa sih Mbak harganya yang disarankan itu sebenarnya? Kita kan harga jualnya 49.000. Baik tea maupun flower series sama aja. 49.000 ya Mams. Itu harganya yang disarankan. Sebenarnya kalau harga saya ngebayanginnya kalau di luar, apalagi di luar pulau ya, itu bisa naikin loh, karena dia akan customer udah potong ongkir juga kan. Iya benar ya. Itu bisa naikin banyak dan jadinya untung untuk resellernya jadi lebih banyak. Iya benar. Iya benar banget. Gitu Oke nih Kak, nggak kerasa nih sudah hampir di penghujung aja, tapi nih siapa nih yang dapat special gift dari Habi nih Kak nih? Siapa yo? Kira-kira siapa ya? Boleh buat moderator atau pengisinya. Kayaknya menarik banget soalnya hadiahnya. Menarik banget ya, siapa sih yang nggak mau dapet door prize dari Habi? Oke Mams, karena ini tuh banyak juga yang tadi antusias nih dari acara awal sampai akhir ini, nanti pemilihan gift-nya akan dihubungi langsung dari pihak Habi. Jadi kita akan pilih-pilih ya, jelas pasti akan ada special gift dan kita akan hubungi Mamsnya langsung ya, karena ya cukup menarik sekali, banyak yang tanya untuk siang hari ini. Nanti ditunggu nih, misalnya Mams pengen dibikin acara apa, langsung request aja nih, langsung ke CS dia, Kak pengen acara tentang ini gitu. Boleh ke CS, boleh ke Instagram langsung, boleh. Ya, betul banget. Jadi kita juga bisa cari referensi nih buat bahasan webinar ya Kak ya. Betul. Bahan untuk webinar selanjutnya ya. Betul banget. Nah, sekali lagi untuk pembahasan konten marketing ini tadi ada banyak banget Kak. TikTok, Instagram, Facebook, dan apalagi WhatsApp ya Kak ya. Jadi pokoknya disesuaikan dengan customer Moms aja di setiap daerahnya. Setiap platformnya dibikin menarik aja. Tadi ada hard selling dan juga soft selling. Pokoknya dua-duanya harus ini ya, seimbang ya Kak ya. Maksudnya banyak ngobrolnya juga, tapi nantinya tetap hard selling supaya bisa closing kayak gitu. Intinya closing. Intinya closing, bener banget.
Oke, kayaknya sudah cukup ya Kak Aziza dan Kak Ami untuk bahasan tentang konten marketing siang hari ini. Terima kasih kepada Kak Aziza dan Kak Ami yang sudah memberikan waktunya bercuap-cuap tentang pembahasan ini supaya reseller Habi juga makin meluas lagi. Semoga setelah ini resellernya dan customernya pokoknya makin banyak ya Mams ya. Amin. Pokoknya nanti dipraktekkan nih apa yang dapat siang hari ini. Dari saya, Adisa, mohon maaf bila banyak salah kata dan pengucapan. Terima kasih untuk Mams karena sudah memberikan waktunya, meluangkan waktunya di siang hari ini. Semoga sehat dan bisa berjumpa di lain waktu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita nggak ada foto sesi dulu nih, Mbak. Oh iya, sebelum kita tutup nih Kak nih, kita mau foto dulu nih. Makasih udah diingetin ya Kak ya. Oke, kita... Open cam nggak nih? Oh, open cam, boleh banget. Iya, open cam, karena kan kita mau difoto nih Kak nih. Semuanya boleh open cam nih. Masa cuma kita berdua ya Kak ya? Iya. Oke, Mams Anissa, Mams Julia, Mams Maya, Mams Rima, boleh banget nih untuk di on cam kan? Sebentar saja kita akan foto bersama. Kalau boleh tahu nih Mams Rima dari mana nih? Kan tadi kalau Mams Maya dari Jakarta, kalau Mams Julia dari Berau. Mams Kinanti juga dari mana ya nih? Boleh banget nih untuk cerita sebentar. Udah. Oke, kita foto bersama dulu. Semuanya lihat kamera. 1, 2, 3. Oke. Semoga bisa ketemu lagi di webinar acara selanjutnya dan bisa partisipannya boleh tambah banyak lagi. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.